Salam gila bola. Frank Lampard dipecat Anda pasti sudah tahu. Tetapi siapapun yang jadi pengganti sang manajer Inggris, Everton diprediksi akan tetap terdegradasi ke divisi kedua sepak bola Inggris. Itu berarti untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka akan tersingkir keluar dari divisi Premier League. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Frank Lampard. Sebelum kita membahas apa yang sebenarnya terjadi di Everton, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya. Apa alasan Frank Lampard dipecat? Sudah teramat jelas, posisi kedua dari bawah, zona degradasi, 15 poin dari 20 pertandingan, 15 gol memasukkan yang merupakan kedua terburuk di Liga Inggris. Kita bisa mencari 1000 alasan untuk memecat Frank Lampard. Kabar buruk itu datang pada Senin siang 23 Januari 2023, hanya selang beberapa jam saja setelah bekas pelatih Chelsea dan Derby County tersebut mendiskusikan transfer musim dingin yang akan dilakukan Everton dengan para petinggi klub. Direksi The Toffees sudah sejak lama berusaha tampil populer di mata para pendukung klub, dan kali ini mereka melihat kesempatan. Sejak kedatangan Frank Lampard pada 31 Januari 2022, klub sudah memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi. Hasilnya, 9 kemenangan saja setara dengan 24%. 8 kali draw sama dengan 21% dan 21 kali kekalahan yang setara dengan 55% dari 38 pertandingan di bawah sang manajer Inggris. Data di atas berarti nilai yang diperoleh oleh Lampard 0,92 poin per game. Jumlah gol 43 di semua kompetisi dan kemasukan 71 gol. Sulit mencari alasan untuk mempertahankan Lampard. Direksi Everton menyambar kesempatan ini untuk mencoba populer di mata para pendukung, memecat Lampard. Kesalahan sebenarnya ada di direksi klub. Bicara soal kesalahan, para pendukung klub tahu bahwa mereka tidak bisa menyalahkan Frank Lampard, tidak bisa sepenuhnya. Lihat saja, ambil contoh kasus pada akhir musim 2021-22 ketika Tottenham Hotspur datang mengetuk pintu minta membeli Richarlison. Sang pemain Brasil dijual dengan harga mahal 1,12 triliun rupiah. Dana sebesar 1,12 triliun rupiah berarti ada jendela kesempatan yang sangat besar untuk mencari penggantinya. Itu baru bulan Juli 2022 ketika penjualan Richarlison dilakukan. Masih ada beberapa pekan sebelum musim 2022-23 dimulai. Apa coba yang dilakukan oleh manajemen Everton? Mendatangkan Neil Maupay dari Brighton, penyerang yang kurang meyakinkan untuk menjadi pengganti Richarlison. Dan benar saja hanya 1 gol dari 15 pertandingan di semua kompetisi dengan 13 terjadi di Liga Inggris, 7 sebagai starter, 6 lainnya sebagai pengganti. Jelas sangat jauh dibandingkan Richarlison. Richarlison mencetak 10 gol dan 5 assist. Coba kita lihat berapa gol Richarlison pada musim terakhirnya di Goodison Park. 10 gol dan 5 assist. Menolong Everton saat mereka lolos dari jebakan degradasi pada akhir musim 2021-22. Pada 4 bulan pertama setelah Frank Lampard datang dengan tugas menolong The Toffees keluar dari degradasi. Dengan 1 pertandingan tersisa pada akhir musim 2021-22, pada 19 Mei 2022 tepatnya, Lampard berhasil mempertahankan status Everton sebagai klub yang belum pernah terdegradasi dari divisi Premier League selama 68 tahun. Dominic Calvert-Lewin adalah gelandang serang tim yang bisa diharapkan mencetak gol. Tetapi setelah menderita cedera lama dan turun sebagai starter 15 kali saja pada 2021-22, dia belum kunjung kembali ke performa terbaiknya, mencatatkan hanya 1 gol saja sejauh musim 2022-23. 2 transfer memperkuat pertahanan tim. Kedatangan Conor Cody sebagai pinjaman dari Wolves dan James Tarkowski dari Burnley sebagai pemain bebas agen memberi sedikit perubahan, menambah sedikit kekuatan pada lini belakang tim yang sebelumnya sangat rentan. Everton kebobolan gol terbanyak nomor 6 pada musim ini setelah Bournemouth, Southampton, Leicester City, Nottingham, dan Wolves. Memiliki hanya 28 gol kebobolan di Liga Inggris usai 20 pertandingan yang terasa sangat menonjol di tengah angka kebobolan tim bawah lainnya yang berkisar 30-42 gol. Sebagai perbandingan Everton musim sebelumnya,
kemasukan 33 gol setelah 20 pertandingan. Sean Dyche, calon terkuat pengganti Lampard. Mantan manajer Burnley ini selalu dikaitkan dengan setiap posisi pelatih yang kosong di Liga Inggris sejak dia meninggalkan Burnley pada bulan April 2022. Sean Dyche dikenal berhasil membuat keajaiban bersama The Clarets meskipun memiliki anggaran yang sangat terbatas. Namun gaya sepak bolanya mungkin bertentangan dengan keinginan semua orang. Manajemen tim di Goodison Park dilaporkan tidak menyukai Sean Dyche. Duncan Ferguson, spesialis pelatih sementara. Ferguson tampil lebih dari 200 kali bagi Everton sebagai pemain dan telah menjadi bagian dari tim kepelatihan selama bertahun-tahun. Mulai dari akademi klub sebelum naik pangkat menjadi pelatih tim utama. Dia memiliki 2 periode sebagai manajer sementara setelah pemecatan Marco Silva dan Rafa Benitez, dan juga bekerja sebagai asisten di bawah Benitez serta di bawah Carlo Ancelotti. Namanya selalu disebutkan setiap kali ada posisi kosong di Goodison Park. Keajaiban Marcelo Bielsa. Mantan manajer Leeds United ini menjadi favorit para penggemar. Bielsa telah menganggur sejak meninggalkan Leeds United pada Februari 2022. Pelatih 67 tahun itu memiliki karir yang sangat panjang, termasuk 2 kali tugas internasional bersama Argentina dan Chili, serta pernah pula melatih di La Liga, Serie A, Liga Prancis, dan Liga Inggris. Dia terkenal karena berhasil membawa Leeds United kembali ke papan atas Inggris setelah 16 tahun mereka tersingkir. Marcelo Bielsa mungkin bisa menjadi orang yang mencegah Everton terdegradasi. Wayne Rooney, bekas pemain remaja Everton. Salah satu pemain bola Inggris paling hebat sepanjang masa, memenangkan hampir semua trofi yang tersedia sebagai pemain, tetapi dirasakan masih sedikit hijau dalam karirnya sebagai pelatih. Satu periode kepelatihan yang mengesankan di Derby County saat klub itu terbelit kesulitan finansial dan kemudian terdegradasi ke League One, divisi ketiga sepak bola Inggris. Tetapi musim pertamanya mengecewakan sebagai pelatih kepala DC United di Amerika. David Moyes, 11 tahun di Everton. Dengan 11 tahun sebagai manajer di Goodison Park, tidak ada pelatih yang lebih mengenal Everton daripada David Moyes. Pelatih Skotlandia itu bahkan memberi kompetisi Liga Champions pada 2004-2005 ketika klub finish pada urutan keempat di klasemen Premier League. David Moyes ikut bertanggung jawab atas situasi saat ini setelah West Ham di bawah asuhannya mengalahkan Scott Lampard 2-0 pada hari Sabtu 21 Januari 2023. Selama manajemen klub tidak bisa mengambil keputusan tepat soal transfer, maka Everton diperkirakan akan tetap terdegradasi pada akhir 2022-23. Itu merupakan degradasi pertama kalinya keluar dari Premier League selama 68 tahun divisi teratas sepak bola Inggris.